Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Lo mau apa? Hah? Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Gua kepret lo. Bahwa jika saya tidak malu dengan Nabi, maka saya akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku, dan seterusnya. Jika benar demikian, karena salah satu YouTuber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita selalu nikmat sehat dan nikmat iman tentunya. Ya, kali ini kita tidak membahas tentang murtadin, tapi kita akan membahas fenomena-fenomena khurafat, ya, cerita-cerita dongeng dari kalangan yang mengaku keturunan Rasulullah gitu, dan di mana mereka ini selalu menyebarkan cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita yang tidak masuk akal kepada masyarakat luas tentunya, dan di jamaah mereka pada khususnya gitu. Ya, bahkan khurafat ini tuh dipercayai, ya, jadi dipercaya itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Jadi apa yang Habibnya bilang gitu, yang sebagai tokohnya mereka nih, jadi pengikut-pengikut mereka ini menganggap kalau apa yang diceritakan oleh Habibnya itu ya itu benar adanya gitu. Nah, padahal sebenarnya cerita-cerita itu ya bertentangan dengan ajaran agama Islam gitu, dan menyelisihi apa yang ada pada Rasulullah itu. Dan mereka tidak hanya berdusta kepada Rasulullah, tapi berdusta juga kepada Allah dengan cerita-cerita yang gak masuk akalnya gitu. Ya, memang khurafat ini menjadi perhatian yang penting untuk kita semua, ya. Dan kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari teman-teman, tapi justru kami mencoba mengajak teman-teman semua untuk membuka mata dan telinga serta sadar dari cerita-cerita khurafat yang selalu digaung-gaungkan oleh kalangan yang mengaku keturunan Rasulullah ini, dan sudah tersebar di masyarakat luas ini, bahwa apa yang mereka sampaikan itu ya tidak benar dan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya, semoga Allah selalu memberikan kita hidayah, ya, dan semoga Allah juga memudahkan kita dalam mempelajari agama Islam yang baik dan benar. Ya, jadi kali ini kita akan membahas salah satu video, ya, di mana ini video dari salah seorang Habib yang mengaku bahwa junjungannya gitu, ya, bahwa junjungannya mereka ini bisa memadamkan neraka jahanam gitu, atau bisa memadamkan api neraka jahanam. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, datangnya dari Mahfud dari Jakarta. Ya, Habib ingin bertanya nih, apakah benar perkataan Syekh Abu Bakar bin Salim bahwa jika saya tidak malu dengan Nabi, maka saya akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku, dan seterusnya. Jika benar demikian, karena salah satu YouTuber, perkataan seorang yang menyampaikan hal tersebut, dan kata YouTuber tersebut itu adalah khurafat, katanya, Habib. Ya, ini udah mulai masuk pertanyaan. Jadi di sini ada yang bertanya kepada Habib ini, ya. Jadi Habib ini bernama Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor. Jadi penanya ini bertanya apakah benar kalau Syekh Abu Bakar bin Salim ini bisa memadamkan api neraka gitu. Nah, ini kita coba lihat jawaban dari
si Pak Hasan ini apa ya? Ini ada dua hal. Pertama, kurangnya husnudzon kita kepada para aulia shalihin. Subhanallah, astagfirullah. Ya, jadi si Habib ini bilang kalau kita tuh dianggap suzon, tidak mau berhusnuzon terhadap aulia. Subhanallah, kocak ini. Jika ada hal yang dilakukan oleh seorang aulia shalihin dan terkenal keistiqomahannya, takwanya, khusyuknya, waraknya, zuhudnya, ada hal yang beliau lakukan, yang beliau ucapkan, tidak kita pahami, muskil, bermasalah, bukan di agama kita, bermasalah di pemahaman kita. Ini coba dipahami. Masalahnya itu bukan ucapan wali dengan syariat. Enggak, kalau kita sadar. Ucapan wali dengan pemahaman Anda. Itu harus Anda bedakan. Pemahaman Anda itu bukan Islam. Pemahaman Anda itu bukan Quran, bukan hadis. Pemahaman Anda bisa salah dan bisa benar. Subhanallah. Ya Allah. Sebenarnya kita kurang memahami sebenarnya apa yang orang ini maksudkan gitu ya. Ketika dia bilang yang bermasalah itu bukan di agama kita, tapi yang bermasalah adalah pemahaman kita gitu. Masalah kita memahami orang ini bisa memadamkan api neraka gitu. Itu pemahamannya berarti bukan berdasarkan syariat Islam berarti kan gitu. Kalau makanya saya agak menelaah nih omongan orang ini ketika dia bilang pemahaman Anda itu bukan Islam. Terus kita memahaminya dengan secara apa gitu? Secara apa? Apa kita memahaminya secara goib atau apa nih, secara apa Pak gitu? Sementara yang kita pahami itu ketika Anda bercerita tentang ada orang yang bisa memadamkan api neraka, itu berarti kan harus sesuai dengan dalil-dalil yang ada gitu. Mungkin berarti kan kita harus memahaminya secara Islam, secara syariat Islam, apa gitu yang ada di Quran atau apa yang ada di hadis gitu. Jadi kita bisa cari gitu. Oh mungkin di ayat Quran ini ada Allah berfirman tentang si fulan bisa memadamkan api neraka, atau di hadis ini Rasulullah pernah menyebutkan ada sahabat bisa memadamkan api neraka gitu kan. Itu sebenarnya. Jadi kita punya korelasinya sehingga kita bisa percaya apa yang Anda bicarakan gitu dan apa yang Anda pahami gitu. Kalau kayak begini Pak, berarti kita yang harus pertimbangkan pemahaman Anda Pak gitu Pak. Jadi tolonglah ya Pak, harus apa ya Pak, janganlah membodoh-bodohi umat gitu Pak. Maka jika kita muskil memahami ucapan wali, perbuatan wali, apa yang perlu kita lakukan? Kalau dia benar-benar terkenal istiqomahnya, takwanya, takut sama Allah, nggak mungkin dia berucap hal yang dia tidak tahu. Dia kenal Allah, maka nggak mungkin dia bohong. Berarti ucapan itu bermasalah dengan pemahaman kita. Sekali lagi, pemahaman kita bukan bermasalah dengan syariat Rasul, dengan ajaran Rasul. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya ini bisa memadamkan neraka jahanam. Itu dengan jari kelingking itu nggak saya dengar. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami, karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Suudzon itu namanya. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Astagfirullahaladzim. Gini ya Pak, bukan maksudnya kita sulit memahami apa yang Anda bicarakan, bukan Pak. Cuman kita lagi memahami bagaimana caranya orang ini bisa memadamkan api neraka melalui dalil-dalil yang ada, itu sebenarnya Pak. Gitu. Bukan kita sulit memahami ini, bukan. Sekali lagi bukan kita sulit, tapi kita mau coba mencari apa dalilnya gitu dari Quran dan hadis mungkin gitu. Jadi kita percaya gitu. Oh,
iya ini dari Al-Qur'an ya, ini Al-Qur'annya ayatnya ini, kalau nggak di hadis Rasulullah berkata seperti ini gitu. Itu maksudnya, Pak. Dan sepemahaman kami gitu ya, sampai sekarang kami itu tidak pernah mendengar ada hadis dari Rasulullah ataupun dari firman Allah yang menyatakan bahwa ada manusia biasa, entah itu wali atau apapun gitu, yang bisa memadamkan api neraka tuh nggak bisa gitu. Bahkan Rasulullah pun aja tuh nggak bisa seperti itu gitu. Berarti orang ini lebih apa ya, lebih hebat dari Rasulullah. Apa iya ada orang yang lebih hebat dari Rasulullah, sementara Rasulullah sudah dijamin surga oleh Allah? Ya, jadi itu memang apa ya urgensi orang ini, Habib ini gitu, untuk memadamkan api neraka tuh apa gitu? Apa ada keadaan darurat harus memadamkan api neraka? Kok hanya kuasa Allah mungkin yang bisa memadamkan api neraka gitu? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari beberapa riwayat pernah menyebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Jibril. Jadi Rasulullah bertanya, mengapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail itu tersenyum? Lantas Jibril menjawab, ia tidak pernah tersenyum sejak neraka diciptakan. Jadi bayangkan malaikat Mikail saja, ia tidak pernah tersenyum sejak neraka diciptakan. Lalu, apa maksud orang ini memadamkan api neraka itu maksudnya apa? Ya Allah, ya Allah. Dia mau jadi apa? Ya mending dia di Indonesia ya, jadi pemadam kebakaran gitu, jadi anggota pemadam lah ya. Terus dia bantu orang madamin kebakaran di rumah-rumah orang, mungkin itu lebih bermanfaat gitu, daripada dia madamin api neraka itu yang dimana itu udah urusan Allah dan para malaikatnya lah gitu. Nggak perlu dia madamin api neraka, itu nggak perlu sebenarnya. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang disebut Habib ini ya, agar tidak terlalu jauh menyesatkan orang-orang, karena ini bisa jadi dosa jariah untuk orang ini ya, kalau memang ternyata apa yang beliau sampaikan ini berada dalam kedustaan gitu. Ini sungguh besar dosanya nanti. Allahu a'lam bishawab. Dan bisa dipastikan apa yang disampaikan orang ini ya semuanya dusta gitu ya. Cuman hayalan aja tanpa bukti nyata gitu. Nggak sesuai kenyataan gitu. Karena memang ini tidak didukung dengan dalil-dalil yang ada gitu. Nggak ada sama sekali. Jadi memang ini khurafat, benar-benar khurafat. Dan harus kita jauhi khurafat ini. Dikhawatirkan kaum muslimin akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik dan akan merusak akidah pastinya. Dan memang sudah tugas kita, kewajiban kita juga, mungkin para ulama atau status kita juga mungkin sudah menyampaikan dakwah ini gitu ya, tapi kita juga punya kewajiban untuk menyebarkannya juga gitu, karena kita berusaha juga untuk meluruskan pemahaman sebagian masyarakat ini yang senang sekali dengan cita-cita dongeng ini gitu. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dan melindungi kita dari perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Kalau ini sulit Anda pahami, karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Apa ini? Ini khurafat. Anda nggak paham kok langsung memvonis.
Suudzon itu namanya. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Suudzon itu namanya. Unyil. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Lu mau apa? Hah? Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Gua kepret lo. Suudzon itu namanya. Penyok. Unyil. Gua kepret masuk kuburan lo. Suudzon itu namanya. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Udah, nggak usah dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emosi aja.